Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sahabat Holobis sekalian pada pertemuan episode kali ini, melanjutkan episode yang terdahulu bahwa ada hal-hal yang menghalangi hamba-hamba Allah dari dinyatakan bebas dari neraka. Hari ini yang perlu kita waspadai adalah apa yang kita sebut dengan kebencian. Seorang hamba itu bisa gagal dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kebenciannya. Benci kepada makhluk Allah apa saja itu tidak boleh. Ada angin mesin misalnya, kemudian kita caci, kita marahi, tidak boleh. Sama saja dengan memarahi yang menciptakan angin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membenci binatang, bahkan tumbuhan, tidak boleh. Lebih tidak boleh lagi membenci seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih manusia yang beriman kepada Allah, orang yang mulia, tidak boleh dibenci. Yang seharusnya, sobat sekalian, orang yang beriman, apalagi sedang berpuasa, Masya Allah, itu sangat mencintai saudaranya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman masing-masing kalian, setiap orang di antara kalian, sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Memang ini adalah kesempurnaan iman, tingkat yang tinggi. Namun minimal orang yang bertakwa, yang sudah ditempa, dibina oleh rangkaian ibadah puasa, la'allakum tattaqun, itu punya batas minimal, yaitu tidak membenci manusia, apalagi manusia beriman. Namun kenyataannya di lapangan itu banyak sekali tanda-tanda kebencian yang perlu kita waspadai, karena sekali lagi itu bisa menghalangi seseorang dari dinyatakan bebas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Kita sering melihat la haula wala quwwata illa billah, anak-anak yang tawuran misalnya, atau orang kesel karena beda pendapat. Apalagi kalau kita lihat perdebatan, katanya dialog ya di media-media elektronik, televisi misalnya, yang ada adalah kebencian dan ingin menjatuhkan lawan bicara. Ini bahaya. Ini bisa menghalangi pelakunya dari dinyatakan bebas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya orang benci dan memusuhi itu ternyata urusannya adalah urusan-urusan yang remeh-temeh duniawi, ya. Karena berebut fasilitas, membenci rekanan kerjanya, teman sejawatnya, ya. Karena urusan bisnis, ya, mitra bisnisnya kemudian difitnah terjadi. Atau kadang-kadang karena perasaan dan emosi, karena ego yang merasa tersinggung, akhirnya Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, tidak bisa mengendalikan diri. Apa sebabnya? Sesungguhnya membenci orang itu, sahabat-sahabat holopis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat berisiko. Ketika dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Ramadan itu peluang untuk diampuni. Hari Senin dan Kamis juga peluang diampuni. Namun Rasulullah mengingatkan, ya, fayaghfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Orang yang tidak mensekutukan Allah akan diampuni. Ya. Illa, kecuali, kata Rasulullah, rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Orang yang antara dirinya dan saudaranya, sesama orang beriman, ada kebencian, ada permusuhan. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadain hatta yastaliha. Tunda, jangan diampuni dua orang ini sampai keduanya mau berdamai. Dan kemudian peringatan ini diulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha. Tunda, jangan diampuni dua orang ini sampai berdamai.
Mudah-mudahan melalui tempaan pembinaan bulan Ramadan dan rangkaian ibadah yang ada di dalamnya, kita semua bisa melepas bentuk kebencian, permusuhan, kedengkian dan lain sebagainya, sehingga kita tetap dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hamba-hambanya yang diampuni dosanya, diterima amal solehnya, dan sekali lagi dinyatakan bebas dari ancaman neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.